Selamat malam. Kami sangat berterima kasih mendapat kesempatan pada malam hari ini untuk dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian, para permisa yang ada di rumah atau di mana saja saudara-saudara berada. Pada malam hari ini kami senang untuk membawakan satu pekabaran yang berjudul yaitu Sola Scriptura, di mana tadi malam kita sudah mengikuti keterangan yang disampaikan oleh pendeta Mama Riming tentang maksud dan pentingnya Sola Scriptura ini. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya ingin untuk memberikan keterangan tambahan juga untuk saudara-saudara sekalian yang hadir, yang sempat mengikuti acara pada malam hari ini. Benarkah Allah masih berbicara pada zaman ini? Kita mungkin bertanya dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah benar Allah masih berbicara dengan kita pada saat ini? Kita lihat cerita waktu Adam dan Hawa masih di Taman Eden. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa dapat bercakap-cakap langsung dengan Allah. Mereka dapat bercakap-cakap seperti kita saling bercakap-cakap dengan sesama teman. Tapi ini terjadinya ini sebelum dosa masuk. Sebelum dosa masuk, Adam dan Hawa seperti yang saya katakan tadi masih bisa bertemu dengan Allah. Tapi sangat disayangkan apa yang terjadi setelah dosa masuk. Setelah dosa masuk, di dalam Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala dosamu. Ialah segala dosamu. Saudara-saudara sekalian, Allah dengan Adam dan Hawa akhirnya terjadi pemisahan, yaitu karena segala kejahatan. Dengan demikian, Adam dan Hawa diusir oleh Allah. Jangan lagi tinggal dalam Taman Eden. Mereka harus keluar dari Taman Eden itu. Dosa telah menjauhkan manusia dari penciptaannya. Namun apa yang dilakukan Allah terhadap masalah ini? Kejadian 3 ayat 9. Dia tuliskan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Inisiatif yang terjadi, Allah mengambil inisiatif ini, yaitu Allah mencari Adam dan Hawa. Yang sebetulnya kita ketahui bahwa Allah itu Maha tahu. Dia tahu di mana Adam dan Hawa berada. Tetapi dia mau menunggu kejujuran dari mereka berdua, Adam dan Hawa. Namun kedua orang ini bersembunyi. Allah berkata, di manakah engkau? Saat ini, saudara-saudara sekalian, Allah sedang mencari saudara, dan dia menggunakan berbagai cara untuk menuntun Anda kepada keselamatan. Mazmur 19 ayat 1-4, dia menuliskan bahwa Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan kepekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ayat ini begitu jelas. Sebenarnya saat ini Allah sedang bercakap-cakap dengan kita lewat ciptaan Dia. Pohon-pohon, lautan, gunung-gunung. Kalau kita melihat
bagaimana indahnya ciptaan Tuhan, sebenarnya itu adalah kata-kata yang Tuhan sudah lakukan dalam percakapan dengan kita. Namun salah satu cara untuk dia dapat berkata-kata langsung dengan kita adalah lewat Alkitab. Lewat Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Ada dua ayat yang sangat bagus saya mau sampaikan kepada saudara. Pertama dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat untuk kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat yang kedua, 1 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, firman Allah ini tidak boleh kita menafsirkan sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Tidak boleh kita mengatur jawabannya dari pemikiran kita sendiri. Tetapi itu haruslah menurut kehendak Allah. Apa yang Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 27? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dia di sini tentang Allah. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 44 ia berkata, kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Benar, saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa segala tulisan-tulisan itu adalah untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah. Lukas 24 ayat 44 ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jelas dalam kitab Perjanjian Baru menuliskan bahwa perkataan-perkataan Allah itu haruslah digenapi. Haruslah digenapi. Mari kita lebih mengenal akan Alkitab yang saudara-saudara miliki. Di dalam Alkitab terdapat Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 buku. Dalam 39 buku terdapat 3 kelompok besar. Juga ada kitab Musa dan kitab para nabi, serta kitab syair dan Mazmur. Kalau untuk Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Itu dibahagi dalam 4 bagian besar. Terdiri dari kitab Injil, hidup dan pengajaran Yesus Kristus. Kedua,
kitab para rasul, sejarah gereja Kristen dan pemimpin-pemimpinnya. Ketiga, surat-surat. Dan yang keempat, wahyu. Mari saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Inti kitab suci adalah Yesus. Inti kitab suci adalah Yesus. Di dalam perjanjian lama berisi nubuatan tentang Yesus. Dan di dalam perjanjian baru berisi kegenapan dari nubuatan-nubuatan itu. Mari kita lihat tadi yang saya sudah katakan tadi, inti dari Alkitab itu di dalam perjanjian lama tentang nubuatan tentang Yesus, perjanjian baru mencatat tentang kegenapan nubuatan itu. Kita lihat dalam perjanjian lama buku Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam kitab perjanjian baru, Matius 2 ayat 1, dia tuliskan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Jadi kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru saling menopang akan kehidupan Yesus ini. Yesus itu lahir dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Dia tuliskan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu dalam perjanjian lama. Kita lihat dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 18 menuliskan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Namun Yesus itu ditolak. Dalam perjanjian lama, Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dalam perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 11 menuliskan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi sampai pada saat ini Yesus itu ditolak. Juga Yesus itu dikhianati oleh sahabat. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Perjanjian baru menuliskan, Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yesus itu juga mati di antara orang berdosa. Perjanjian lama menuliskan, Yesaya 53 ayat 9. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perjanjian baru menuliskan dalam Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi sampai saat ini Yesus juga baik dalam perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru menuliskan. Juga dituliskan pada waktu Yesus disalibkan tidak ada
tulang yang patah. Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihatnya bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kebangkitannya, juga kebangkitan dari Yesus sesudah kematiannya dalam Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 6 menuliskan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita akan bertanya, ini penulisan Alkitab ini ada kolusinya satu dengan yang lain. Tidak, saudara-saudara. Ada jarak selama 400 tahun antara buku yang terakhir dari Perjanjian Baru, dari Perjanjian Lama, dan buku yang pertama dari Perjanjian Baru. Ada jarak 400 tahun. Kitab ajaib dan benar sejak dahulu. Dalam Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, inilah Alkitab itu. Apakah yang mungkin firman-Nya? Apakah mungkin firman-Nya itu sekarang ini telah berlalu dan tidak sah lagi? Mazmur 119 ayat 105 menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sampai saat ini, walaupun teknologi kita sudah begitu canggih, tetapi kita tetap masih membutuhkan lampu, terang, pelita. Jadi, kalau demikian, maka firman Tuhan itu masih sangat dibutuhkan. Yohanes 17 ayat 17 menuliskan, kuduskanlah mereka itu dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Kalau begitu, dapatkah kita berkata bahwa ada sebagian dari firman Tuhan, yakni kitab Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi? Apakah kita berani mengatakan bahwa ada sebagian firman itu yang sudah tidak berlaku lagi? 3 kali di dalam Alkitab diperingatkan untuk tidak menambah atau mengurangi isi Alkitab. Mari kita lihat. Yang pertama di awal Alkitab, buku Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Itu pada awal Alkitab. Pada pertengahan Alkitab, Amsal 30 ayat 5 dan 6 menuliskan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Di akhir Alkitab itu, di dalam buku Wahyu juga dituliskan dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi saudara-saudara sekalian, dari awal tadi kita sudah lihat bahwa sejak awal sampai di pertengahan dan sampai di akhir, Alkitab itu masih sangat diperlukan sampai saat ini. Kita dapat mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Kita bisa mengatakan demikian mungkin. Mari kita lihat fakta-fakta yang menarik untuk disimak. Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku. Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Totalnya ada 66 dan selanjutnya. Kita bisa lihat bahwa ini masih berlaku sampai pada saat ini. Sejarah pembagian Alkitab
beberapa buku, pasal, ayat, kata, dan huruf Uskup Mulia Stephen Langton dan Kardinal Hugo de Santo Caro mengembangkan suatu skema pembagian sistematik Alkitab di awal ratusan tahun ke-13. Sistem yang diproduksi oleh Langton ini mendasari pembagian pasal Alkitab pada 100 tahun kemudian. Ada cerita yang kami dapatkan bahwa ada orang yang dipenjarakan dan dia dengan membaca Alkitab dia akhirnya mendapat bagian menemukan Yesus dalam hidupnya. Sekarang selanjutnya, apa yang Yesus katakan untuk kita? Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu memiliki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku dan memperoleh hidup itu. Saudara-saudara sekalian, kita mempelajari firman Tuhan dari tadi malam ini, dan sepanjang 30-an malam kita akan mempelajari firman Tuhan itu. Dia katakan, torang memiliki kitab suci, tetapi katanya apa? Torang tidak menurut isi firman itu. Dengan penuh rahmat dan karunia Allah memanggil kita supaya berkenalan dengan Dia melalui penyelidikan atas firman-Nya. Di dalamnya akan kita temukan kekayaan berkat yang pasti akan keselamatan kita. Melalui kitab suci itulah kita dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara sekalian, kiranya pekabaran kami pada malam hari ini dapat memberikan motivasi yang indah dalam hidup kita semua. Biarlah kita dapat menurut Tuhan dengan mengikuti firman Tuhan lewat Alkitab. Oke, kita akan menutup renungan ini. Mari kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih oleh karena Engkau selalu menyertai kami. Kami malam hari ini diingatkan betapa pentingnya Alkitab itu untuk kami dapat ikuti dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini dan seterusnya kami benar-benar akan menurut Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami serta mengampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Amin.